Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Pada kesempatan kali ini kita membuat video dalam bentuk untuk memenuhi tugas mata kuliah praktek ibadah yang diampu oleh Dr. Muhammadun SHI MPD. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang praktek tata cara wudhu dan tayamum. Yang pertama adalah kita akan bahas tentang wudhu. Wudhu ini adalah bersuci untuk agar syarat-syarat sah ibadah untuk menghilangkan hadas kecil. Pertama adalah kita bahas tentang fardunya wudhu. Fardunya wudhu disebutkan dalam Al-Quran, yaitu sebagai pengambilan daripada dasar furudul wudhu tersebut, yaitu yang bunyinya idza qumtum ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum ilal wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi yang pertama adalah membasuh wajah, membasuh kedua tangan, terus membasuh sebagian dari kepala dan kedua kaki. Cuma ditambahkan ulama fikih di awal itu dengan niat dan di akhir dengan tertib untuk dalam wudhu tersebut. Dan disunahkan juga dalam furudul wudhu itu ada syarat, selain furudul wudhu yang 6 tersebut, ada juga syarat-syarat wudhu, yaitu dasar Islam, tamyiz, dan yang ada 16 tersebut. Ada 15. Syurutul wudhu ada 15 syaratan, yaitu Islam, yang kedua ada tamyiz, yang ketiga adalah an-naqa 'anil haid wan nifas, jadi suci dari haid dan nifas. Kemudian suci dari hal-hal yang menghalangi sampainya air kepada kulit. Terus yang keenam adalah ilmu bi fardiyatihi. Ini dalam kitab Taqridat As-Sadidah disebutkan ada 15. Yang keenam adalah ilmu bi fardiyatihi, ilmu tentang fardu-fardunya wudhu. Dan yang ketujuh adalah tidak meyakini yang fardu-fardu tersebut sebagai sunnah-sunnah wudhu. Yang fardu yang 6 tadi diyakini sebagai itu, tidak meyakini sebagai syarat wudhu. Tidak meyakini hal-hal yang fardu wudhu itu diyakini sunnah itu. Jadi syarat. Terus yang ke-9 itu, yang ke-8 al-ma'u tuhur, airnya itu suci. Syaratnya air suci. Yang ke-6 izalatun najasah al-ainiyah, itu menghilangkan najis-najis terlebih dahulu sebelum berwudu. Hadis yang ada dalam badan dihilangkan. Terus yang ke-10 jarul ma'al jami'il udwi, yaitu mengalirkan air kepada semua badan anggota wudu. Yang ke-11 at-tahqiqul muqtadi. Yang ke-12 dawamun niyati hukman. Yang ke-13 ada muta'liq niat sifat. Terus yang ke-14 dan ke-15 dukhulul waqti dan mualah. Mualah ini adalah terus menerus, tidak berhenti dalam tertibul wudu. Terus hal-hal yang membatalkan wudu adalah khuruj min ahadis sabilain, yaitu tentang keluarnya sesuatu daripada dubur atau kubul, kecuali mani siwa aslil bashar. Terus yang kedua adalah zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa naumin kecuali naumi qa'idin al-mumakin maq'adahu minal ard, yaitu
kecuali hilangnya akal dengan sebab tidur atau selainnya tidur, binaumin, kecuali orang yang tidur yang dalam keadaan duduk dan duduknya itu menetap, sekiranya kekeh dalam duduk itu tetap, sekiranya tidak itu lubangnya itu tertutup. Terus yang ketiga adalah bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan bi ghairi ailin, dengan bibat nikaf, dengan batinnya telapak tangan. Yang terakhir adalah kemaluan dengan menyentuhnya dengan batni kaf dan wabid asabi. Jadi hal-hal yang ketika ini ditempelkan maka menyentuh itu maka batal. Tapi ketika dengan ininya maka tidak batal. Terus sunah-sunah wudu itu banyak sekali. Contohnya di dalam kitab ulama menyebutkan bahkan ada 100 lebih dalam sunah-sunah dalam berwudu. Salah satunya yang kita umum adalah yang pertama adalah niat, talafut bin niat. Terus yang kedua membaca bismillah, membaca ta'awud. Terus siwak, sebelum wudu sunahkan bersiwak. Terus membasuh kedua telapak tangan sebelum masuk furudul wudu. Membasuh kedua telapak tangan, dan dianjurkan dalam membaca doa, dalam anjurkan ketika membasuh telapak tangan yaitu dengan doa Allahumma fadyadi min ma'asi kulliha. Terus yang selanjutnya itu Allah berkumur-kumur, dan disunahkan dalam berkumur-kumur ini masuk sunnah wudu. Berkumur-kumur disunahkan dianjurkan membaca Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terus selanjutnya adalah istinsyaq dan istisyarah. Istinsyaq memasukkan air ke dalam hidung, terus istinsyar mengeluarkannya. Dan dianjurkan ketika istinsyar itu membaca doa Allahumma arihni rahatal jannah wa anta radin anna. Terus ketika intisar Allahumma a'udzubika min raihatil nar wa su'id dar. Terus setelah istinsyar baru masuk ke dalam furudul wudu, yaitu disunahkan ini membaca niat daripada wudu tersebut, apakah li sholat, wali rafil hadas dan lain sebagainya. Membasuh muka karena niatnya adalah muqtaranan bi fi'lihi. Niat. Terus membasuh muka itu dianjurkan membaca doa Allahumma baghid wajhi yauma tabyadul wujuh wa taswadul wujuh. Ada banyak versi-versi doa dalam anggota-anggota wudu. Terus setelah itu aidiyakum ilal marfaq, membasuh kedua tangan sampai siku, tangan kanan dan kiri, dan disunahkan mendahulukan kanan dan mengakhirkan yang kiri. Disunahkan dalam membasuh tangan kanan yaitu Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni saban yasira, atau ulama mengganti doa hasibni saban yasira itu dengan Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Terus ketika membasuh tangan kiri baca doanya Allahumma la tuti'ni kitabi bishimali wala min wara'a dhahri. Kemudian masyifatul wudu yaitu membasuh kepala, sebagian daripada kepala, dan disunahkan takmimul, menyeluruhkan kepala dalam berwudu. Yaitu dan disunahkan dalam ini membaca doa Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Allahumma, Allah haramkanlah kulit dan rambutku atas api neraka. Kemudian telinga itu masuk ke dalam sunnah daripada hal-hal yang dibasuh dalam wudu. Disanjurkan dalam ketika membasuh telinga itu Allahumma ij'alni mimman yastami'una qawla wa yattabi'una ahsanah. Kemudian lanjut ke masuk dalam salah satu furul wudu adalah
membasuh kedua kaki sampai ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Dianjurkan ketika membasuh kaki dengan membaca doa Allahumma sabit qadami ala sirati yawma zilu fil aqdam. Ya Allahumma sabit qadami ala sirati yawma zilu fil aqdam. Ini untuk agar tidak jatuh ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Itu anjuran-anjuran doa dan sunnah-sunnah, dan sunahkan ketika dalam setiap membasuh anggota-anggota wudu itu 3 kali. Setiap anggota dibasuh 3 kali, dan dimakruhkan untuk tidak boros air. Itu adalah mungkin itu saja yang tentang yang bisa saya kupas daripada tentang praktek tata cara wudu. Kemudian setelah tadi kita bahas tentang beberapa hal tentang yang berkaitan dengan wudu, kita lanjut kepada hal-hal yang berkaitan dengan tayamum. Tayamum merupakan salah satu cara bersuci pengganti daripada wudu dan mandi. Karena ada beberapa sebab. Yang pertama, sebab tayamum. Kita akan bahas sebab tayamum. Itu ada 3. Yang pertama, faktul ma, yaitu tidak adanya air. Terus yang kedua adalah marid, sakit yang tidak mungkin untuk bersentuhan dengan air. Yang ketiga adalah adanya air sedikit, tapi air tersebut digunakan untuk memberi minum kepada hewan-hewan yang muhtaram. Contohnya ayam, kambing, dan untuk hal-hal yang muhtaram itu ada banyak disebutkan dalam kitab-kitab. Yang kita akan lanjut bahas kepada syarat-syarat tayamum. Syarat-syarat tayamum itu ada 7. Yang pertama adalah ayyakuna turab, yaitu adanya tanah. Turab ada ngartikan tanah, debu, dan lain sebagainya. Intinya turab. Nah, turab tersebut juga memiliki syarat, yaitu ada 4 syarat daripada turab tersebut, yaitu suci, ayyakuna tahiran la najisan. Suci artinya debu tersebut tidak najis, tidak terkena najis, dan tidak mutanajis. Selanjutnya, debu tersebut mensucikan, tuhuron mensucikan, dan tidak mustamal, tidak pernah dipakai dalam bersuci. Selanjutnya, ayyakuna turabu khalisan, debunya itu murni, tanahnya itu murni tanah, artinya tidak tercampur dengan hal-hal selainnya, benda-benda selain turab tersebut, seperti tepung, gula pasir, atau bedak, tidak tercampur dengan hal-hal seperti itu. Terus turab tersebut tercampur dengan debu-debu gubar, atau dalam bahasa kita disebut gubar. Ayakuna lahu gubarun, untuk tempel. Selanjutnya, kembali lagi syarat-syarat tayamum yang kedua, yaitu adalah yang pertama tadi adalah ayakuna biturab. Yang kedua adalah ayaksida turab, ada mencari, bermaksud kepada turab tersebut, tanah. Terus yang ketiga adalah ayam sahu wajahu wajadahi biturbatain, membasuh dengan wajah-wajahnya dengan tangan-tangannya biturbatain, dengan 2 tepukan. Terus syarat yang keempat adalah menghilangkan najis-najis terlebih dahulu. Jadi najis-najis yang ada dalam kulit yang nempel itu dihilangkan. Kemudian yang kelima adalah menghadap kiblat. Ini syarat kelima ini, menghadap kiblat menurut Imam Ibnu Hajar itu disyaratkan menghadap kiblat. Tapi dalam pendapat yang lain, termasuk Imam Romli, itu tidak mensyaratkan menghadap kiblat. Terus yang keenam, yaitu tayamumnya dukhulul waqti. Jadi waktu masuknya sholat, itu baru syarat sahnya tayamum.
Kemudian yang terakhir adalah tayamum kepada setiap bagian-bagian yang wajib, yaitu ada dua yang wajib, yaitu wajah dan tangan. Nah, di sini jelaskan kita masuk kepada furudut tayamum. Tayamum ini furudutnya cuma ada 5. Pertama, naklu turab, menepukkan air, memindahkan tanah debu yang dipakai untuk bercuci kepada makan ilal wajhi wal yadain, dari tempatnya debu ke wajah dan itu naklima. Kemudian yang kedua adalah niat. Niat tayamum itu liibahati sholah dan atau karena tayamum tidak bisa mengangkat hadas. Kemudian yang ketiga adalah wasul wajain. Setelah ini terus niat nawaitu tayamuma liibahati sholah, baru mengusap muka. Selanjutnya nepuk lagi ke syarat yang keempat, yaitu mengusap kedua tangan sampai siku. Membasuh kedua tangan sampai siku. Syarat yang keempat, membasuh tangan sampai siku. Nah, caranya gimana membasuh tangan ini agar tidak makanya debu mustakmal? Karena syaratnya tadi debunya itu tidak mustakmal. Jadi sebutkan dalam kitab ini, jadi bagian luar tangan itu dari ujung menggunakan tangan bagian dalam kiri daripada tangan kiri, bagian dalam tangan, jari-jari dari tangan kiri diusap dari atas ke bawah sampai ke siku, lalu diputer. Nah, untuk bagian dalam yang menggunakan batnika, bagian dalam tangan sampai ke jari-jari dan jempol, dari pakai jempol lagi. Begitu juga tangan kiri sebaliknya. Kemudian kemudian yang terakhir adalah tertib. Yang kelima adalah tertib, tertib berurutan antara kedua fardu itu, antara wajah dan tangan itu nggak bisa tangan dulu baru wajah, tapi harus wajah dulu baru kedua tangan. Itu adalah hal tentang fardunya wudu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang syarat dan fardunya wudu. Adapun hal-hal yang membatalkan wudu itu ada sama seperti hal-hal yang membatalkan wudu, hal-hal yang membatalkan tayamum sama saja dengan hal-hal yang membatalkan wudu. Hanya saja ketika tayamum tersebut karena faktul karena tidak adanya air, maka ketika menemukan air otomatis tayamumnya itu batal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, bisa saya jelaskan tentang wudu dan tayamum. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah dan lain sebagainya. Mohon dimaafkan atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.